mempertanggungjawabkan kan ya pasti lebih dari satu orang. Iya. Tapi kan kita sendiri, ya kan kalau nggak salah ya. Iya sendiri. Dan Rasman kan dengan teman-teman ya, itu Iya. orang. Jadi kalau umpamanya ada persoalan itu, ya itu bukan pengeroyokan, ya kan? Iya. Itu anggap saja pertengkaran biasa gitu. Ya cuma pukulan kita telak gitu. Apa benar pukulannya masuk atau sengaja dilukai, ya kita belum tahu ya. Iya. Intinya apapun itu ada pukulan telak sampai darah keluar. Saya rasa bahwa seperti itu kan pengen ini ringan ya, kalau pengen ini ringan. Tapi tergantung, ya tergantung aja gini kan apa yang menjadi dasar yang kita pukul, Iya. ya kan? Pasti yang menjadi dasar yang kita pukul yang seperti semua orang sudah tahu, anaknya digiring ke kantor polisi Iya. untuk ya melaporkan ibunya Hmm. tanpa Rasman sadar bahwa kekuasaan seorang orang tua itu diatur dalam undang-undang dan tidak bolehlah membatasi hak dalam hal kekuasaan orang tua yang diatur dalam ya undang-undang perlindungan anak itu aja. Hmm. Jadi gini bukan ya Loli melaporkan ibunya Iya. dalam arti bahwa tanya berhak atau tidak. Semua warga negara Indonesia punya hak untuk melaporkan. Tapi tanda kutipnya kalau Loli melaporkan mamanya dan sedangkan mamanya melakukan suatu tindakan seperti pembinaan, kemudian mendidik dan menyeloknya kasih sekolah, Iya. kuliah dan lain-lain, itu adalah bagian daripada dasar kekuasaan di mana orang tua diatur untuk itu. Jadi Oh. terasa bahwa laporan polisi seperti itu tidak mungkin dikembangkan. Gitu. Iya. Om, pemilihan Loli ditempatkan di rumah aman itu diatur di undang-undang nggak sih? Udah Jadi tepat dalam- belum? Sudah tepat itu di dalam undang-undang ya perlindungan anak dalam pasal 1 ya pasal 1 itu salah satu hal yang disebut dengan kuasa asuh. Ya, kuasa asuh itu dalam pasal 1 itu salah satunya mendidik membina tadi dalam undang perlindungan anak itu sudah diatur dengan tepat di pasal 1. Jadi kalau umpamanya dalam hal anak dalam hal ini ya konflik keluarga atau rumah tangga, masa-masa rehabilitasi itu adalah bagian daripada proses untuk membina anak-anak yang mungkin mentalnya lagi terganggu gitu. Tapi Bang, dengan adanya kejadian ini kan ada kemungkinan nggak sih bahwa Nikita Mirzani itu akan menjadi tersangka? Jadi gini kan, belum ada laporan polisi, ya kan? Kalau belum ada laporan polisi, belum dikembangkan kan mekanisme hukum kan ada tuh kan proses penyelidikan ke penyidikan. Ya, dan itu apabila menjadi dasar proses itu sudah jalan dikembangkan baru tersangka, tergantung laporannya. Kalau dalam laporan dari Rasman saya garansikan kasusnya tidak akan jalan. Ini kan sebenarnya kasus antara ibu dan anak sampai akhirnya melebar. Nah, pihak kuasa hukum sendiri, Rasman katanya bakal menggandeng 33 pengacara. Itu udah jadi pilihan yang tepat belum buat dia? Jadi kan dia pengacara. Iya. Gandeng 33 pengacara itu terlalu kelebihan banyak, ya kan? Dia sendiri aja sama satu orang aja udah cukup. Tapi saya percaya deh, 3.000 pengacara pun dalam kasus ini sama saja mempermalukan dunia penegakan hukum. Khususnya pengacara ya. Iya. Hak dan untuk menentukan berapa banyak pengacara dalam hal pendampingan hukum itu tidak diatur, tidak membatasi. Tetapi apapun itu untuk menghadapi satu wanita Nikita Mirzani yang memiliki kekuasaan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan ya, mendidik anaknya untuk dirampas hak-hak mendidik tadi, itu susah untuk menyentuh itu karena langkah daripada Nikita Mirzani sebenarnya sudah benar dari awalnya dari sisi ya mendidik anak jadi rumah aman tadi untuk ya jauh lebih baik sampai pada hal ini dalam hal ini adalah menggunakan perlawanan terhadap orang yang merusak mental anaknya karena rumah aman tadi itu bagian daripada masa rehabilitasi memproses pemulihan anaknya mentalnya seperti itu dan itu saya rasa bahwa apapun yang dilakukan kita tadi sudah tepat sesuai dengan undang-undang perlindungan anak tadi. Berarti menurut sudut pandang Om, ini si Loli ini masih dalam perlindungan anak, masih diawasi gitu. 18 tahun wajib hukum. Apalagi Loli masih usianya masih di bawah 17. Tapi dia sampai bisa kecolongan kabur nih Om. Kalau kecolongan kabur kan ya siapa para pihak ya mungkin dia merasa bete, bosan di situ kan kita tidak bisa mengatur. Tapi apapun itu ya pihak yang mengetahui bahwa dia keluar dari rumah aman, tolong hubungi aja orang tuanya, jangan memperkeruh dengan lapor di polisi, itu tidak tepat, itu salah. Dapat mengganggu mental si anak juga Om. Sampai mempengaruhi dan pihak yang mempengaruhi mental anak tadi yang berpengaruh bukan orang tuanya, ya. Kan saya selalu berkali-kali di beberapa media kan saya bilang Indonesia ini belum ada wajib militer. Kalau sudah ada wajib militer, kita kirim aja anak-anak seperti itu di wajib militer supaya mental dan karakter mereka dibina. Iya. Ya, kalau menteri aja bisa dikirim untuk kegiatan wajib militer, ya semi militer lah.
Anak-anak seperti itu sebaiknya dikirim aja ke wajib militer. Iya. Mentalnya jauh lebih baik. Dan Sampai akhirnya ada statement kalau Rasman akan mengadopsi Loli. Sebenarnya syarat adopsi di Indonesia itu seperti apa nih? ya tadi yang seperti saya berbagi dalam pasal 1 tadi, hal adopsi. Cuma gini, itu orang tuanya orang mampu, satu. Iya. Yang kedua, yang Rasman yang ada lah di dalam dunia seperti ini. Siapapun dia yang berbicara tentang adopsi, itu mamanya masih ada. Iya. Mama tajir pula, ya kan? Jadi jangan mengada-ada. Yang kedua gini, syarat adopsi kan cuma dua. Satu tanda kutipnya adalah orang tidak mampu, dalam hal anak yang tidak mampu ya, ada keterbatasan ekonomi. Lalu dia mau diadopsi dengan hal-hal yang syarat yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dalam Dinas Sosial. Oke, itu kapasitas dari sana syarat-syarat nanti penetapan pengadilan lewat Dinas Sosial tadi. Kemudian yang kedua bagi orang mampu tapi harus mengadopsi anak yang tidak mampu. Gitu. Lalu lewat penetapan pengadilan pula kalau asal mengangkat anak orang hati-hati dipenjarakan. Ya karena sudah masuk dalam penculikan. Kategori penculikan itu membawa anak keluar dari asuhan orang tuanya, itu berisiko. Berarti nanti akan melewati proses sidang di pengadilan. Ya karena memang seperti itu aturannya, harus dengan penetapan ketua pengadilan. Gitu. Kayak kesalahan orang tua karena kecewa kok anak bisa mencari pengacara. Iya. Malah pengacara yang cari ini kan pengacara yang sering ya artinya hal-hal yang seperti ini yang kecil yang dijadi besar-besarin ya kan, apalagi mau merusak hubungan ibu dan anak. Jadi saya rasa bahwa terlalu jauh lah kalau kita menilai persoalan ini mau dibesar-besarkan. Cuma saya pesan moral gini sebenarnya kan Rasman pengacara. Kalau dia pengacara dia tahu berurusan kasus proses hukum dengan anak di bawah usia aja. Itu data namanya tidak boleh diumbar. Rasman dia sebagai pengacara kok tiba-tiba dia umbar data anak itu di mana-mana. Dengan cara lapor polisi diumbar pihak itu ada udah salah. Iya. Kita kembalikan bahwa Nikita. Kalau Nikita mau lapor bisa nggak? Bisa. Itu aja. Tapi dan istrinya itu seperti apa sih? Sepakat dan 3 lawan 1. Iya kan? Saya mau tanya, lebih kuat mana Rasman atau Nikita? Ya kan Nikita kan cantik, tubuhnya bukan tubuh berkelahi. Pertama, yang kedua dia perempuan. Rasman aja seperti raksasa, gimana? Nikita pasti takut, ya kan? Mau dia tidak mau, kalau 31 ya handphone pasti lari duluan, itu aja ya. Jadi saya rasa bahwa itu bukan bukan bagian daripada pengeroyokan lah. Itu pertengkaran dari seorang ibu berusaha melindungi anaknya